Anda kembali bersama kami, Pak Muhari. Kita lanjutkan dialog kami dan pertanyaan saya sebelumnya. Titik mana saja ataupun wilayah mana saja yang menjadi prioritas kewaspadaan dari BNPB, Pak Muhari? Kalau untuk daerah yang terdampak bencana di Sumatera, Mhm. ini kita melihat kejadian 1 minggu yang lalu itu Biren, Aceh Timur tentu saja, Aceh Tamiang, Mhm. dan Aceh Tengah. Sedangkan di Sumatera Utara itu daerah Tapanuli Utara dan Tengah. eh, Titik khususnya lagi ada di Garoga, ini jembatan yang juga ada jembatan Beli yang sudah selesai, tapi juga ada beberapa titik jembatan yang saat ini masih jembatan kayu sementara dibuat untuk menghubungkan akses jalan di dalam satu kabupaten. Kemudian di Sumatera Barat itu di Maninjau dan Batu Busua. Mhm. Selain itu sebenarnya kesiapsiagaan kita juga tidak terbatas hanya di kawasan terdampak ini saja, Mbak Baik. Windy. Ada beberapa titik yang saat ini juga sedang kita pantau, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat di Mhm. Bima khususnya untuk menghadapi periode puncak hujan pasca Nataru ini. Ini juga sudah kita sampaikan ke pemerintah daerah, kita sudah apelkan, kita rakor kesiapsiagaan di tanggal 29 Desember kemarin, dan sudah kita himbau supaya pemerintah daerah yang merasa daerah-daerahnya ini ada frekuensi kejadian berulang yang selalu terjadi, Mhm. maka kita tentu paham bahwa di awal tahun ini anggaran di daerah itu belum operasional. Sehingga kita harapkan pemerintah daerah segera menetapkan status siaga darurat supaya pemerintah pusat bisa langsung mengintervensi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mungkin diperlukan oleh pemerintah daerah untuk menghadapi kondisi kedaruratan. Nah, hal Mhm. seperti ini sudah kita sampaikan. Tadi juga saya ingin menjawab komentar Pak Armi tentang OMC. Sejak tanggal 12 Desember itu kita mengerahkan 9 pesawat, Mhm. 3 di setiap provinsi. Jadi 3 di Aceh, 3 di Sumatera Utara, dan 3 di Sumatera Barat. Ini mungkin operasi modifikasi cuaca yang paling besar yang pernah kita lakukan sepanjang sejarah modifikasi cuaca di Indonesia. Dalam satu kali waktu kita mengerahkan 9 armada. Dan ini juga bekerja tidak kurang dari 18 jam sehari. Dan kita juga sudah menyiapkan optimalisasi sekiranya nanti dalam periode puncak musim hujan, biasanya ada beberapa provinsi di Indonesia di tengah Januari hingga akhir Februari. Ini juga kita akan coba optimalkan untuk bisa operasi 24 jam sebagaimana dulu pernah kita lakukan di Jawa Barat dan Jawa Baik. Tengah. Jadi ini Baik. semua kita optimalkan supaya mengurangi potensi bencana susulan ini. Mhm. Sampai dengan saat ini, Pak Muhari, adakah operasi penyelamatan darurat yang diturunkan oleh BNPB? Penyelamatan darurat maksudnya? Untuk kondisi dengan kondisi banjir yang melanda di sejumlah wilayah, apa saja yang dilakukan untuk melakukan evakuasi? eh untuk eh, banjir dan longsor susulan ini alhamdulillah dari laporan yang kita terima hingga saat ini dampaknya tidak signifikan. Tadi juga disampaikan oleh Bupati Aceh Timur, memang ketika hujan intensitas tinggi dalam atau intensitas sedang dalam durasi yang lama ini karena luas penampang dan kapasitas tampung dari sungai-sungai saat ini itu menjadi sangat tidak optimal, sehingga sebenarnya intensitas curah hujan yang pada saat sebelum kejadian bencana itu tidak menyebabkan banjir, saat ini intensitas hujan sedang kalau dia terjadi dalam waktu di atas 3 jam itu pasti akan menyebabkan luapan sungai karena tampungannya saat ini itu sangat-sangat minimal. Nah, Baik. tetapi alhamdulillahnya ini sampai saat ini dengan optimalisasi modifikasi cuaca juga Mhm. dan normalisasi sungai yang kita lakukan, dampak yang ditimbulkan dari luapan-luapan air dan longsor susulan misalkan di Maninjau ini, meskipun tentu saja ada timbunan baru, Baik. tetapi dampaknya untuk jiwa maupun kerusakan itu tidak terlalu signifikan dan saat ini masih terkendali oleh tim di lapangan. Baik. Ini yang terus kita upayakan supaya
masyarakat-masyarakat di daerah terdampak itu terus bisa waspada, dan tentu saja tim kita selalu ada di lapangan supaya mencegah paling tidak ada korban jiwa tambahan ketika bencana susulan ini terjadi. Baik. Pak Bupati, mengingat saat ini curah hujan yang cukup tinggi, apa saja bentuk penanganan-penanganan yang dilakukan oleh daerah setempat? Iya, untuk sementara waktu kami melakukan membersihkan saluran-saluran yang mepet, termasuk juga kita memindahkan lumpur di atas badan jalan, kayu-kayu yang dibawa akibat banjir bandang. Namun beberapa lokasi yang sudah coba kita bersihkan itu kembali terjadi longsor. Misalnya di ruas jalan provinsi, ruas jalan Perlak Lokop, tepatnya di Gunung Mancang. Itu alat berat sudah pernah kita turunkan ke sana. Terpaksa saat curah hujan tinggi, longsor terjadi lagi, alat berat kita harus datangkan lagi. Jadi di sini di lapangan itu kita bekerja berulang. Jadi kasus yang sama, kita kerja yang sama. Jadi ini akan menguras energi yang sangat luar biasa, termasuk juga menguras anggaran yang luar biasa. Baik. Karena pekerjaan yang itu kita ulang di tempat yang sama. Nah, harus ada kegiatan konstruksi yang permanen. Tentu apabila dilakukan ini harus mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Nah, dalam hal inilah pemerintah daerah tentu tidak sanggup dengan kemampuan keuangan yang ada, harus ditopang, harus disokong oleh pemerintah pusat, baik itu melalui BNPB maupun lembaga-lembaga kementerian lainnya. Misalnya, tadi dalam rapat, saya hari Sabtu juga buat rapat meski hari libur. Saya panggil semua camat, saya panggil juga perwakilan BNPB yang ada di Aceh Timur, kita untuk membahas persoalan finalisasi data terkait dengan Huntara dan Huntap, termasuk dana tunggu hunian. Nah, karena ini harus dipercepat menjelang bulan puasa di Aceh. Bulan puasa di Aceh merupakan bulan yang sangat sakral. Kita sangat prihatin sekali dengan kondisi warga yang masih tinggal di gubuk-gubuk atau di tenda-tenda darurat. Apalagi saat musim hujan, tengah malam, apalagi nanti hendak mereka makan sahur, tetapi semua bahan makanannya basah akibat tempias hujan. Ya, karena tenda kan kita bisa maklumi, tidak mungkin akan menahan angin dan hujan yang begitu kencang. Nah, dalam hal ini, pusat harus segera merealisasi apa yang disampaikan di Jakarta. Misalnya, ada penyampaian dalam konferensi pers, atau penyampaian yang disampaikan oleh Presiden dalam rapat terbatas kabinet. Nah, jembatan-jembatan yang daerah terdampak itu ditangani oleh Departemen Pertahanan misalnya. Nah, bagaimana petunjuk teknisnya daerah ini bisa mengajukan sehingga ini bisa dikerjakan oleh teman-teman dari Departemen Pertahanan. Kemudian apa saja domain yang dilakukan oleh BNPB, ya, yang kewenangannya BNPB apa, ya, sehingga ada pembagian job description antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Sehingga ini akan berbarengan, sehingga pekerjaan di lapangan ini akan mudah, semuanya cepat selesai, dan Aceh bisa cepat bangkit kembali. Baik, Mas Armi, jika kita lihat bagaimana cuaca ataupun prediksi curah hujan ke depannya ini seperti apa? Iya, sementara kita masih ada dua pengaruh. Satu adalah siklon Iggy atau badai tropis Iggy, yang kedua adalah ekor dari bibit siklon yang ada di Indonesia, khususnya Samudra India. Dua ini masih mempengaruhi Indonesia dalam waktu ke depan. Jadi katakanlah dalam besok hari diperkirakan badai siklon akan hilang Iggy, tetapi kita masih ada bibit siklon baru yang akan mempengaruhi cuaca di Indonesia. Saya kira dalam waktu mendatang akan ada beberapa hujan, walaupun tidak selebat dalam tanggal 1, tanggal 2 kemarin. Tapi ini cukup. Tapi ingat, kita masih memasuki musim hujan. Musim hujan kita masih sampai Februari, kata BMKG. Artinya apa? Kita masih punya potensi. Jika ada bibit siklon baru atau atau ada siklon itu sendiri, maka potensi banjir kita akan mungkin terjadi. Saya kira upaya-upaya tadi disampaikan oleh Pak Muhari, perlu adanya pemerintah daerah melakukan kajian cepat, di mana potensi banjir akan terjadi. Bagaimana mengurangi potensi banjir tadi, saya kira itu paling penting sekali. Dan saya lihat tadi Pak Bupati Aceh cukup sangat cerdas membuat suatu hal-hal yang bisa efektif mengurangi potensi banjir di daerahnya. Artinya ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mitigasi tersebut. Harus apa begitu, saja? Betul, ya saya kira yang pertama kita harus mendapatkan informasi yang sangat agresif dari BMKG tentang prediksi banjir,
setidaknya 5 hari sebelum kejadian. Baik. Karena biasanya 2 minggu itu sudah ada informasinya. Tapi 5 hari itu sudah pasti. Nah kemudian 5 hari informasi yang akan terjadi kita gunakan sebagai kontingensi, perencanaan. Di mana PU, di mana PBP, BNPB, di mana BNPB, kemudian BPBD dan sebagainya. Dan semua siap untuk itu. Sehingga 5 hari cukup menurut saya untuk bisa menyiapkan segala hal. Sehingga kita bisa mengurangi risiko. Karena apalagi kita jangan sampai terdadak informasinya. Apalagi biasanya banjir itu datangnya biasanya sore atau malam hari. Baik. Nah sehingga kita bisa mengurangi informasi ini karena 5 hari sebelumnya kita sudah tahu. Kita sudah siap. Baik. Apalagi tadi saya lihat anggaran kita cukup besar, dorongan dari Presiden cukup baik sekali. Sehingga kita harus benar-benar kerja di lapangan kita tingkatkan. Baik. Dan saya kira ini kerjasama dari semua pihak menjadi sangat positif untuk bisa mengurangi potensi kerugian. Iya, baik Pak Muhari, apakah langkah-langkah tersebut juga sudah dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya bencana? Pak Muhari, ditahan jawabannya, nanti kami akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut ini.